Tikar dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gimana nih kabarnya, teman-teman semuanya? Ah, sehat semuanya? Alhamdulillah, Bapak. Puasanya lancar? Ada yang udah bolong, kanker. Oh, kantong kering ya? Jangan, nggak boleh ya. Itu vibrasinya nggak boleh gitu. Ya, jangan bilang. Vibrasinya harus positif. Oke ya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selamat dunia akhirat. Amin. Baik teman-teman semuanya, insya Allah di sore kali ini kita lanjutkan ya pertemuan ngabuburit kita. Ini yang kedua ya. Jadi teman-teman semuanya di pertemuan kali ini kita akan bahas terkait dengan lebih ke praktek strategi beriklannya ya. Jadi nanti saya asumsikan teman-teman semuanya ini sudah melakukan persiapan-persiapan dalam beriklan ya. Tapi nanti saya akan tetap jelaskan ya gimana cara-caranya persiapan-persiapan itu dilakukan ketika beriklan nantinya. Karena gini teman-teman, kalau ini kita persiapkan dari nol banget, saya aja kalau ngisi workshop itu bisa sehari 2 hari ya untuk persiapan dari nol sampai selesai ya. Nah makanya kita akan bahas terkait dengan nanti itu lebih fokusnya gimana cara bikin campaign ya, strategi beriklan tuh lebih ke pemilihan objektif beriklan ya. Nah, ini yang mau saya dalami nih sama teman-teman semuanya ya. Dan juga nanti di akhir kita akan bahas terkait dengan eh, gimana cara baca data yang baik dan benar ya dengan tadi case-nya bukan dengan campaign saya ya. Nah, kalau pakai campaign saya kan itu udah biasa ya. Itu kan iklan yang saya jalankan sendiri. Tapi kali ini kita akan pakai study case-nya ya, pakai akun iklan di antara teman-teman di sini yang sudah beriklan ya. Misalnya kayak Kak Sona tadi atau Pak Heri ya yang sudah beriklan. Nanti kita akan coba baca data iklannya. Bahkan saya akan coba nanti pasangkan matriks iklan yang baik dan benar itu seperti apa. Sehingga teman-teman nantinya ketika beriklan ya, ketika baca data itu enak banget ya. Seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja ya. Saya tampilkan slide-nya. Oke, teman-teman ya. Mana jadi? Bentar, bentar. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Oke. Ini udah tampil, teman-teman. Slide aku. Slide saya sudah tampil. Sudah tampil belum? Hah? Sudah tampil? Sudah. Oke. Oke, teman-teman semuanya. Insya Allah di pertemuan kedua kita kali ini ya, kita akan bahas terkait dengan persiapan sebelum mulai beriklan. Nah, karena kemarin kan di pertemuan pertama kita udah bahas ya terkait dengan pondasi, mindset, segala macam tuh ya. Nah, sekarang kita akan bahas ya terkait dengan apa aja sih persiapan yang perlu dilakukan dan nanti juga kita akan bahas terkait dengan praktek beriklannya seperti apa. Jadi teman-teman semuanya kita akan bahas ya strategi-strateginya dan nanti di akhir seperti yang saya bilang tadi, kita akan ya membedah ya salah satu iklan di antara teman-teman semua. Mungkin bisa satu atau dua orang kita akan bahas ya. Oke, kita let's go nih. Nah, kita akan bahas terkait dengan persiapan sebelum mulai beriklan ya. Nah, teman-teman semuanya, eh, kita kenalan singkat dulu ya. Ini mungkin buat teman-teman semua yang belum kenal saya Muhammad Jimmy Chandra, sekaligus sebagai owner Halal Estate Indonesia ya. Ini lebih ke agensi di bidang properti ya. Mungkin kalau teman-teman yang di dunia properti boleh kita sharing-sharing. Dan juga saya founder di Jago Digital Marketing, ini agensi di dunia digital marketing ya. Nah, webinar kali ini pun ini berada di bawah
jago digital marketing ya. Dan sertifikat juga di PNSP Digital Marketing. Jadi ilmu yang aku sebarin atau aku sampaikan kali ini itu bukan ilmu dari ChatGPT ya, tapi ilmu by experience dan juga memang sudah ada lisensi resminya gitu ya. Jadi teman-teman semua nggak usah khawatir gitu ketika nanti belajar. Saya juga sampai saat ini pun ikut e-course yang mungkin teman-teman tahu harganya itu lumayan ya. Mungkin ada yang pernah mendengar Mahir Digital ya, Akademi Marketer, Akademi segala macam gitu ya. Nah, digital conversion, e-course-nya Willy Wang itu yang harganya mungkin teman-teman kalau lihat sekarang tuh udah 7 juta ya. Nah, jadi teman-teman semua ketika belajar di sore kali ini dengan harga traktir takjil ya, itu sebenarnya harga yang sangat gitu ya. Tapi karena saya niatnya memang pengen sharing juga sama teman-teman semua dan pengen networking juga mungkin sama teman-teman yang punya eh, sisi-sisi bisnis lainnya nanti saya juga bisa dapat insight dari teman-teman gitu ya. Memang harganya sangat luar biasa ya traktir takjil ya. Jadi teman-teman eh, ngeluarin harga itu sangat sangat apa gitu ya, sangat ya bisa terjangkau lah gitu ya untuk ilmu yang bisa teman-teman dapatkan di sore kali ini. Gitu. Nah, mungkin ini singkat aja ya project yang aku iklankan di properti ya ini yang aku iklankan di Meta Ads ini teman-teman ya. Jadi Masudaru Cost Premium ya, terus juga Smart Greenhouse ya, villa eksklusif di Lembang ini semua aku iklanin di Meta Ads ya. Jadi saya mau nyampein ke teman-teman apa sih maksudnya? Kalau ya properti yang harganya premium segini aja aku bisa jual di Meta Ads, apalagi teman-teman yang misalnya jualan skincare, fashion, tentunya punya potensi yang lebih juga gitu ya di dalam dunia periklanan kali ini ya. Dan juga ini produk digital yang aku iklanin juga ya teman-teman ya di Meta Ads ini semua. Nah, mulai dari webinar yang kita jalanin di sore kali ini ya sampai e-course Meta Ads ya. Ini insya Allah akan segera launching juga dan privat one on one barang aku ini semua aku iklanin di Meta Ads. Jadi teman-teman semuanya mulai dari produk fisik, produk digital ya saat ini bisa diiklanin di Meta Ads ya. Tadi itu aku juga udah sampaikan ya bahwa properti yang harganya miliaran aja itu bisa banget kita iklankan di Meta Ads ya. Jadi teman-teman semuanya jangan khawatir ya, kita akan belajar pelan-pelan bareng-bareng ya terkait dengan Meta Ads ini seperti itu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim teman-teman semuanya, kita akan mulai ya e-course kali bukan e-course ya, ini mah webinar ya. Webinar Meta Ads kali ini ya. Bentar, ini panas. Oke, kita akan mulai dari eh, perkataan ini ya. Tidak ada rahasia untuk sukses teman-teman semuanya. Ini hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan ya. Nah ini harus jadi mindset teman-teman semuanya. Jadi nggak ada rahasia untuk sukses ya. Ini hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Jadi dalam beriklan tuh nggak sekali berhasil coba langsung teman-teman kaya raya. Enggak. Tapi kita ya terus belajar. Terus belajar. Seperti itu. Ya. Oke. Sebelum kita beriklan, ada setidaknya ada 10 hal yang perlu kita persiapkan ya. Nah, mungkin yang sudah pernah beriklan harusnya tahu nih. Kira-kira apa aja nih yang perlu dipersiapkan? Coba dong ketik di kolom komentar. Apa aja? Apa aja? Pertama, pertama apa? Guys, produk. Produk itu. Oke. Yang pertama akun Facebook. Betul ya. Kedua, apa kedua? Akun BM, ya betul. Business Manager. Ketiga, akun iklan ya. Ini mah Pak Eri mah udah sering banget ikut sama saya ya. Beliau ini memang saya sangat suka sama beliau ini. Beliau pembelajar sejati ya teman-teman ya. Udah berapa kali beliau ikut beli e-book saya juga, ikut webinar ini juga. Wah, pokoknya sukses lah buat Pak Eri ya.
Oke, yang keempat. Apa yang keempat kira-kira? Ayo, keempat. Keempat apa nih? Apa yang keempat, guys? Oke deh, kalau teman-teman nggak bisa nebak. Facebook fanpage ya. Ini harus dipersiapkan juga. Portofolio. Portofolio tuh ini Pak, akun bisnis. Apa meta bisnis, itu portofolio. Terus WA bisnis ya. Setelah itu akun Instagram. Yap, akun Instagram harus dipersiapkan. Oke. Setelah itu konten. Nah, konten copywriting, nah produk tadi itu juga di sini ya, Kak. Ya, Kak sana ya. Terus landing page. Ada yang sudah beriklan dengan landing page di sini? Hah? Ada? Baru mulai hari ini. Oke, boleh ya. Nanti aku juga coba bedah ya landing page-nya, Kak. Kita akan coba sharing-sharing. Oh iya, Pak. Siap, Pak. Belum diajar landing page. Iya nih, Pak. Kalau landing page harus materi khusus. Apa kita perlu juga ya terkait landing page ya? Nanti ajar kita landing page ya. Soalnya buat landing page ini eh, cukup panjang ya Pak ya. Pertama kita harus paham dulu struktur landing page-nya. Kita bahas satu persatu tuh. Ya mulai dari headline, sub headline ya, benefit, fitur segala macam sampai call to action di akhir ya. Nanti kita harus praktek juga bikin landing page-nya. Entah nanti pakai Berdu, WordPress segala macam ya. Kayaknya nanti kita perlu buat khusus seperti ini ya. Nah, Pixel ini teman-teman ya, eh, ibaratkan CCTV lah ya di dunia digital seperti itu ya. Oke, terakhir payment pembayaran ya. Nah, ini persiapan-persiapannya teman-teman ya yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, Facebook ya. Akun Facebook yang aktif ya, disarankan itu Facebook yang sudah lama. Nah, gitu. Jadi eh, teman-teman nanti ketika nanti mau mulai beriklan ya, yang harus pertama kali dipersiapkan adalah Facebook. Oke, saya nanya dulu, di sini punya Facebook semua nggak? Karena sebelum kita jauh jalan ya, kalau teman-teman Facebooknya nggak punya, itu nanti susah ke depannya. Ada ya? Ada yang nggak ada nggak? Ada yang nggak ada. Gimana tuh maksudnya? Ada yang nggak ada nggak? Ada yang nggak punya Facebook nggak? Ah, itu yang lebih benar ya pertanyaannya ya. Punya Facebook semua di sini? Hah? Punya ya. Harusnya punya sih. Ya teman-teman ya, punya wajib itu. Nah, apalagi yang teman-teman dulu udah pernah bikin Facebook dari lama gitu ya, harusnya sudah punya dong. Ya. Apalagi yang join dengan bekerja di PT Mencari Cinta Sejati. Itu berarti dia udah pengguna Facebook dari zaman dulu tuh ya. Nah, oke. Set, bentar. Oke, setelah punya Facebook, teman-teman, setelah itu wajib bikin yang namanya Business Manager. Nah, caranya gampang, teman-teman. Tinggal masuk ke Google ya. Oke, ini saya sarankan untuk yang baru pertama kali beriklan, ini boleh difoto dulu ya. Ini boleh difoto dulu, karena langkah-langkah ini saya nggak akan terlalu bahas detail di hari ini, karena ini panjang banget teman-teman semuanya ya. Jadi, saya sarankan setiap slide persiapan ini dipoto satu persatu. Ya. Karena nanti sebenarnya caranya gampang banget. Teman-teman tinggal ikutin karena aku udah strukturkan detail banget ini. Ya, pertama tuh bayangin ya. eh, Bikin business manager, masuk ke website business manager. Teman-teman tinggal cari aja nanti di Google ya. Meta Business Manager ya. Setelah itu login dengan akun Facebook teman-teman ya.
terus create new business manager, itu langsung tuh nanti, ya. Baru setting detail business manajernya. Nanti itu kayak ada setting namanya ya, terus lokasi disesuaikan aja ya. Karena itu panjang banget kalau saya bahas cuma di sore kali ini ya. Karena sore kali ini tuh saya mau lebih fokus ke strategi beriklannya ya. Kalau untuk praktek ini bisa teman-teman lakukan sendiri. Tinggal ikutin aja step by step ini. Setuju ya untuk di foto bagian ini ya? Oke. Kalau setuju, ketik 2 dong. Ketik 2. Oke ya, setuju ya. Nah, saya harap teman-teman, eh, nanti pasti ada yang nanya gitu ya. Gimana aku pertama kali belum tahu nih, belum pernah dengar. Tenang ya teman-teman. Kalau teman-teman ikutin step by step-nya, itu sudah sangat detail banget. Ya. Nah, seperti itu. Nanti di akhir akan saya tunjukin ya, seperti apa sih langkah-langkah persiapannya gitu ya. Tapi kita ini perlu bahas lebih cepat aja ya. Karena persiapan-persiapan ini itu memang kalau didetailkan ini akan sangat memakan waktu gitu ya. Karena seperti yang aku sampaikan tadi di awal ya, kalau aku ngadain workshop aja gitu ya, ini offline loh ya teman-teman ya, itu bisa 2 harian. Hari pertama ya, itu materi-materi. Hari kedua itu persiapan. Itu detail banget. Ini dikerjain ya, yang seperti yang saya sampaikan, aku sampaikan ini, tapi detail. Itu butuh seharian. Ya, makanya kali ini kita bahas terkait dengan aku mau ikut workshop. Boleh ya, nanti kita adain ya. Itu untuk apa ngedetailinnya butuh seharian ya. Itu apalagi waktu itu aku sama ibu-ibu ya, ngajarin ibu-ibu mereka jualan properti, itu lumayan tuh sabarannya. Oke, itu yang pertama. Ini aku minta difoto. Karena materinya mungkin nanti akan dikirimkan juga, tapi kan nggak bisa langsung praktek teman-teman habis ini gitu. Oke, setelah itu teman-teman, yang kedua adalah add account. Teman-teman gimana caranya ketika nanti mau bikin ad account, masuk ke Meta Business Suite ya, yang teman-teman sudah buat di awal tadi, lalu klik pengaturan bisnis. Nah, itu nanti ada gambar gerigi ya. Nah, terus pilih menu akun iklan ya, tambahkan add account baru ya. Nah, ini kali ini saya tunjukin aja deh ya, tunjukin aja ya. Nih gambarannya ya, biar teman-teman ke gambar lah ya. Ini kelihatan teman-teman? Kelihatan? Nah, ini cari aja Meta Business Suite ya. Meta Business Suite. Oke. Setelah itu, teman-teman, ini pilih yang ini ya. Pilih yang ini. Nanti teman-teman ketika kalau belum login sama Facebooknya, nanti tampilannya akan ada daftar dulu. Nggak apa-apa, daftar dulu ya, sesuai. Setelah itu, teman-teman akan masuk seperti ini ya. Nah, setelah teman-teman masuk ya, kalau mau bikin akun iklan, klik nih gerigi ini. Tuh ya. Nah, disinilah teman-teman semuanya bikin semuanya. Langsung aku bahas saja ya di sini ya. Jadi yang pertama, add account. Akun iklan ya. Nah, akun iklan teman-teman buatnya di sini. Nah, ini nih akun iklan add account ya. Tinggal pilih add yang warna biru ini ya. Nah, teman-teman tinggal create add account, udah namanya disesuaikan ya. Misalnya apa gitu ya, Jimmy. Nah, ini waktunya harus disamakan Indonesia ya. Ini waktunya bukan Indonesia, Jakarta biasanya. Jakarta ya. Pilih Jakarta. Setelah itu ini dipilih Indonesia. Nah, udah teman-teman tinggal next aja. Next. Ini tinggal dicentang ya. Habis itu create add account. Udah. Akun iklan teman-teman sudah jadi.
Seperti itu ya. Biar sekalian, ketika akun iklannya sudah jadi, nanti teman-teman nyambungin Instagramnya juga di sini. Tuh ya. Instagramnya disambungkan juga di sini. Tinggal pilih yang warna biru ya. Nah, nanti teman-teman tinggal login Instagram, add akun Instagram. Udah. Nah, nanti teman-teman sudah tersambung akunnya, tinggal dikonekkan aja. Connect aset, sambungkan dengan akun iklan yang teman-teman buat di awal tadi. Ya, ingat, sambungkan dengan akun iklan yang sudah dibuat tadi. Ya. Nah, ini mungkin penjelasannya sekedar ini aja ya, biar teman-teman kegambar dulu. Ya. Karena gini, memang beriklan itu nggak sekali langsung bisa gitu loh teman-teman. Belajar sehari langsung bisa. Enggak. Tapi teman-teman setidaknya teman-teman tahu gambarannya gitu ya. Nah, ini Instagram akun. Setelah itu, teman-teman juga sambungkan WA-nya di sini. Ini WA-nya nih. Ah, create new WA bisnis ya. Nah, teman-teman nanti tinggal sambungkan aja. Ya, misalnya ini ya. Ini klik continue. Oh, ini sudah ini ya. Yang ini aja. Linkkan dengan WA-nya masing-masing. Nah, ini pilih Indonesia. Tinggal masukin nomor teman-teman. Ya. Klik continue. Habis itu ada OTP masuk ke WA-nya. Udah, WA-nya kesambung. Ya. Nah, ini berarti udah ada 3 ya. Pertama akun iklannya nyambungnya di sini. Terus Instagramnya di sini. Ya. Terus, nah, ini WA-nya sambungkan di sini ya teman-teman. Nanti kalau biar kalau bingung ya, nanti kan ada rekamannya, diputar lagi aja. Nah, ini terus halaman fanpage-nya di sini ya. Nah, ini ada. Jadi kalau teman-teman belum punya sama sekali, create new, bikin baru. Nah, nanti diisi aja ini semua sesuai data teman-teman. Nanti tinggal di confirm, done, sudah jadi tuh. Ya. Ini tinggal teman-teman bisikin, misalnya jago digital. Kategorinya dipilih edukasi misalnya. Nah, ini bionya ngajarin DM digital marketing. Udah, misalnya contoh aja ini ya. Nah, habis itu tinggal ini dicentang ini ya, create page. Udah, jadi itu. Nah, ketika sudah jadi jangan lupa ingat sekali lagi connect asetnya dengan Instagram ya. Seperti itu. Ya. Jadi gitu teman-teman ya. Itu persiapan di dalamnya ya. Pertama, business manager bikin ya. Setelah itu akun iklan ya. Setelah itu sambungkan WA, sambungkan Instagram, terus fanpage-nya juga dibikin. Itu ketika sudah jadi, udah teman-teman tinggal apa? Mana tadi? Bentar ya. Nah, ketika sudah teman-teman udah persiapan tuh tadi. Fanpage-nya udah jadi, WA bisnisnya. Ingat ya, ini WA-nya WA bisnis ya. Setelah itu akun Instagramnya sudah tersambung. Nah, tinggal teman-teman siapkan videonya, kontennya. Seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal ulang lagi ya. Ini diulang-ulang lagi aja, diulang-ulang terus videonya. Karena ini memang waktu kita sangat terbatas sebenarnya kalau ngejarinnya cuma webinar gini doang ya. Nah, kalian nanti teman-teman mau sesi konsul bareng aku boleh ya. Nah, setelah itu kontennya, konten videonya. Nah, teman-teman lebih senang kalau beriklan pakai video atau pakai gambar? Coba jawab dong. Senangnya pakai apa? Video atau gambar? Gambar sama video. Carousel. Beda-beda ya. Boleh gambar, boleh video. Jadi sebenarnya mau gambar, mau video itu tergantung dengan bisnis teman-teman. Cocoknya mau mana nih, gitu ya. Jadi nggak bisa dipaksain memang ya. Ada yang gambar, ada yang video, boleh banget ya. Nah, setelah itu landing page ya. Ini nanti kalau yang mau pakai landing page ini boleh pakai ini ya. Setelah itu nanti pixel. Pixel ini nanti yang dipasang di landing page.
Nah, untuk yang baru pertama kali pemula ya, baru pertama kali beriklan, nggak usah terlalu dipusing dulu landing page sama pixel ini, nanti aja. Ya. Kita fokusnya ke persiapan-persiapan yang sebelumnya. Nah, setelah itu nanti teman-teman pembayaran. Nah, pembayaran ini ada dua tipe, aku kasih tahu dulu ya, biar teman-teman dapat gambarannya. Yang pertama, teman-teman bisa dengan cara ini ya, dengan top up. Jadi top up itu teman-teman ngasih duit ke misalnya pakai GoPay gitu ya, kita isi ke metanya. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita bisa pakai sistem yang namanya ini, debit. Nah, debit itu pakai, misalnya pakai Bank Jago, kartu kredit ya. Nah, sehingga uang kita tetap di bank kita ya, di bank misalnya di bank apa ya, Bank Jago misalnya, di bank kita, sehingga si Meta itu motong perlahan, misalnya dipotong 30.000, 30.000, misalnya kita ngiklan 100.000 per hari ya, nanti dipotong tuh sama dia. Nah, uang kita ada di bank, jadi ini keuntungannya apa? Ketika akun iklan kita kena banned, uang kita nggak hilang karena uang kita ada di bank kita, seperti itu ya. Oke, itu persiapan yang harus teman-teman lakukan. Jadi 10 hal ini harus teman-teman persiapkan ya. Uh, jadi itu tadi ya, yang perlu teman-teman persiapkan. Akun Facebook aktif, business manager, add account, nomor WA bisnis, akun Instagram, Facebook fanpage, ya konten, landing page, pixel, payment. Nah, ini semuanya harus teman-teman persiapkan nih, gitu ya. Oke. Nah, ini aku kasih analogi teknis untuk teman-teman dalam beriklan. Sebelum kita masuk ke strateginya nih. Habis ini kita bahas strateginya. Nah, pertama, ya, di sini semua punya rumah lah ya. Nah, insya Allah ya. Jadi, bisnis manager itu rumahnya teman-teman. Jadi, ibaratkan kita punya rumah ya. Nah, bisnis manager itu rumah teman-teman. Gitu ya. Itu bisnis manager itu rumahnya. Nah, kamar, ya, itu add account. Add account itu kamar. Jadi di dalam rumah teman-teman bisa berapa kamar? Coba, dan bisa jawab nggak? Ada bisa berapa kamar di dalam rumahnya? Hmm? Ada berapa kamar dalam rumah? Ya, 2 sampai 3. Hmm. Ada lagi? Ada berapa kamar? Kira-kira 5 kamar. Boleh lah ya. Ya, jadi di dalam rumah teman-teman bisa beberapa kamar. Jadi add account itu ya seperti itu. Jadi dalam rumah bisa beberapa kamar. Jadi dalam satu bisnis manager nanti teman-teman bisa bikin beberapa akun iklan gitu ya. Nah, sedangkan perabotannya IG, WA tadi tuh ya. Nah, itu semua perabotan. Jadi bisa berapapun itu ya fanpage teman-teman, IG, WA. Jadi mau dipasang berapapun di nanti ketika beriklan itu bisa banget ya. Jadi itu analogi simpelnya. Oke, bisnis manager itu rumah saya, terus add account itu kamar saya ya. Nah, jadi maksudnya Pak, teman-teman jangan salah kamar nanti ya. Jadi setiap bisnis itu punya kamarnya masing-masing. Oke, kalau skincare ini kamarnya. Kalau properti ini kamarnya. Kalau fashion ini kamarnya. Buat apa? Biar ya bisnis teman-teman tuh algoritmanya jelas gitu ya, nggak nyampur seperti itu. Nah, perabotannya nanti teman-teman sesuaikan ya. Oke, ya. Nah, ini langkah-langkahnya beriklan di Meta Ads itu sesimpel ini teman-teman. Nanti tinggal ketik ya bisnis manager ya. Nah, ketik aja di Google. Nanti ketika teman-teman masuk ya, nanti itu kayak kalau yang belum pernah sama sekali ya, nanti login dulu pakai Facebook. Nggak apa-apa, login aja. Nanti tinggal dibikin namanya. Namanya dibikin ya, nama bisnisnya dibikin. Habis itu nanti lokasinya pilih Indonesia. Udah create, ketika sudah dibuat, nanti tampilannya akan seperti ini.
Tuh, seperti ini, persis seperti ini ya. Nanti teman-teman, ketika sudah persiapannya sudah dilakukan semua, ya, ketika sudah dilakukan semua, kita tinggal masuk ke kampanye. Inilah yang mau kita bahas sebenarnya di sore kali ini ya. Panjang juga ya untuk sampai ke sini ya. Ya, strategi beriklannya seperti apa? Oke, kita bahas. Nah, ini dashboard Ads Manager. Siapa yang pertama kali melihat dashboard ini? Ada nggak yang pertama kali melihat? Coba dong, biar biar aku tahu ya. Ada nggak yang pertama kali? Yang pertama kali melihat dashboard ini? Ini apa nih? Saya baru ya. Apa yang teman-teman pikirkan ketika melihat dashboard ini? Apa ini? Pusing. Oh, Pak Heri masa baru juga? Kan udah sering beriklan. Pertama kali juga. Oh, masih ini. Belum terlalu paham terkait baca datanya. Waktu baru pemula. Oh iya. Ya betul betul betul. Waktu baru pemula pusing. Ya, itu juga yang saya rasakan pertama kali, teman-teman. Jadi ketika ngeliat dashboard-dashboard gini, ini apaan sih gitu ya. Nah, nanti ketika teman-teman beriklan, ini wajib ya. Masih ingat kan kemarin ada 3 kunci sukses dalam beriklan? Apa aja yang 3 itu? Sama Raja lagi nih. Sekarang sudah paham berkat DBB. Iya ya. Insya Allah nih Pak Eri ini. Oke, kita flashback lagi. Kemarin masih ingat di pertemuan pertama ada 3 kunci sukses dalam beriklan. 3 itu apa aja yang perlu dipahami? Mindset, mantap. Oke, yang kedua, apa lagi? Ada yang ingat nggak? Evaluasi. Strategi. Ya. Yang kedua, strategi, benar ya? Strategi. Oke, teman-teman, strategi ya. Siap. Oke, jadi gini. Nah, ini 3 struktur utama ini strateginya yang harus teman-teman pahamin ya. Jadi campaign ya nanti ketika teman-teman beriklan ya, itu ada buat ya di sini buat ya. Ketika nanti bikin campaign, ini 3 struktur yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, campaign menentukan tujuan iklan kita mau kemana. Yang kedua, ad set menentukan siapa yang akan melihat iklan kita ya. Yang ketiga, ads menentukan konten apa yang akan ditampilkan. Seperti itu. Jadi 3 ini yang teman-teman ketika sudah mulai beriklan akan berkutat di 3 ini nih. Campaign, ad set, ads, campaign, ad set, ads. Nah, ini harus jadi sesuatu yang sudah harus teman-teman pahamin ya. Nah, ini strategi yang harus teman-teman pahami nih. Level pertama, campaign, menentukan tujuan dari iklan kita. Ini yang mau saya bahas ini. Yang pertama, teman-teman harus tahu ketika nanti beriklan, ya mau awareness atau traffic, ini harus teman-teman pahamin, ya. Harus paham. Oke, yang pertama awareness. Awareness ini apa? Kalau teman-teman punya misalnya produk, bukan produk ya, iya produk boleh juga. Brand atau toko fisik yang itu mainnya jangka waktu jangka panjang ya, ini harus pakai konten awareness. Sehingga brand teman-teman itu makin dikenal ya. Nah, yang kedua, traffic. Traffic ini kunjungan. Kunjungan kemana? Bisa ke website teman-teman atau bisa ke Instagram teman-teman. Ya. Nah, aku pun menggunakan ini strateginya traffic. Jadi orang-orang bisa berkunjung dulu ke IG aku. Mereka tahu, oh ini Jim Chan ini dia seorang advertiser yang ngajarin Meta Ads juga ternyata. Sehingga ketika orang berkunjung, mereka ngechat pribadi biasanya. Oke, Bro Jim ajarin dong Meta Ads, aku mau privat gitu. Bisa gitu. Nah, itu traffic tujuan. Engagement, engagement ini cocok untuk apa, teman-teman? Untuk teman-teman yang mainnya ke WA. Nah, nanti kalau teman-teman iklannya mau ke WA ya. Jadi orang tuh ketika nanti masuk iklan, mereka ngechatnya ke WA, itu pakainya engagement ya. Kalau leads itu teman-teman untuk yang jualan properti. Jadi leads masuknya ya. Atau ngisi form itu pakai leads. Yang selanjutnya e-promotion. E-promotionnya apa? E-promotion ini kalau teman-teman punya aplikasi gitu ya.
Yang terakhir ini sales, yang jualan wajib pakai ini. Ah, ini nih strategi utamanya di sini nih. Pemilihan objektif ini harus benar ya. Jangan sampai salah pemilihan. Kalau salah ya di awalnya udah sampai akhir nanti teman-teman nggak benar tuh ya. Karena udah salah tuh. Maka ini harus tepat ya. Ini harus benar. Oke. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ini mungkin yang sudah beriklan sekarang jalanin ininya pakai yang mana? Objektifnya. Boleh jawab dong. Coba tuh Kak Sona yang sales ya. Karena jualan tadi kan. Pak Eri itu beliau dropship ya teman-teman. Interaksi sama sales. Ya interaksi itu engagement ya. Itu dapetin banyak banyakin chat. Berarti udah benar tuh. Ya. Nah buat yang pemula nanti ini jadi informasi ya. Ketika nanti beriklan nggak salah-salah pilih. Ya. Ya buat teman-teman yang pertama kali ikut belajar Meta Ads ya. Ini tuh webinar kali ini tuh gerbang aja ya teman-teman. Jadi ketika setelah ini teman-teman mau belajar dengan siapapun, teman-teman sudah punya pondasinya. Itu harapan saya bikin webinar itu. Nggak ngarapin teman-teman langsung paham di hari ini. Nggak ngarapin teman-teman langsung bisa praktek, langsung jago. Enggak. Tapi teman-teman paham secara struktur garis besar. Gitu ya. Oke, itu level pertama. Level kedua, ad set. Menentukan siapa yang lihat iklan kita. Nah, disinilah kita memilih ya, conversionnya. Mau diarahin ke website kah? Destinasi pesan, mau ke WA kah? Ya. Terus juga budgetnya. Budget kita mau tentuin berapa. Walaupun tadi di campaign juga bisa nentuin budget ya. Lokasinya mau di mana? Seluruh Indonesia kah? Kalau aku jualan produk digital, aku seluruh Indonesia. Tembakin aja. Karena orang dari manapun bisa belajar ya kan? Ada nggak di sini yang dari luar Sumatera? Luar Sumatera, luar Jawa yang ikut webinar kali ini? Ada nggak? Ada tuh, ya. Insya Allah Bu Arbainah. Dari mana Ibu? Dari ini ya. Dengan saya tuh Kalimantan bukan? Ya, tuh Kalsel. Nah, iklan saya pun nyampe ke Kalsel. Padahal saya sekarang lagi di daerah Jawa gitu ya. Nah, teman-teman bisa, wah ada Banjarmasin juga. Banjarmasin itu apa tuh? Kaltim, Kalsel, apa tuh? Kak Riza. Kalsel sama tuh, sama Bu Arbainah ya. Kayaknya saya perlu main-main ke Kalsel juga ya. Ke ini, ke IKN ya. IKN nggak tahu di daerah mana itu. Oke ya, maksudnya di sini kita bisa nentuin lokasinya kemana gitu ya. Terus audiensnya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa setting audiens usia berapa sampai berapa gitu ya. Placement juga bisa ya. Nanti kita detailkan habis ini praktek kita. Nah, terus yang ketiga levelnya adalah ads. Menentukan ya konten yang mau ditampilkan itu seperti apa ya. Nah, apakah nanti kontennya mau pakai gambar kah? Mau pakai video kah? Nah, itu format konten dia teman-teman ya. Nah, Instagramnya juga ditampilkan di sini, dipilih Instagram mana yang mau dipakai untuk beriklan. Greeting ya, greeting itu apa sih? Jadi ucapan pertama ketika orang masuk ke WA kita. Jadi otomatis chatnya itu langsung ketulis gitu ya. Nah, yang pixel juga setting di sini. Nah, itu tiga teman-teman. Ketika tiga ini sudah teman-teman setting ya, pertama campaign-nya sudah jadi ya, ad set-nya sudah disetting, yang ketiga ads-nya sudah disetting juga. Nah, nanti teman-teman ya tinggal apa? Terakhir ini ya, publish. Nah, sebelum publish biasanya lakukan pembayaran dulu. Udah, teman-teman silahkan mau pembayarannya pakai apa? Silahkan dipilih. Ini gampang. Pembayaran ini tinggal ngikutin alurnya aja. Jadi teman-teman bisa disesuaikan. Oh, aku mau pakainya ini. Aku mau pakainya misalnya pakai GoPay. GoPay lebih enak sih. Biasanya kalau bank transfer kelemahan itu dia lama masuk ke metanya itu kayak ada jeda gitu. Jadi rata-rata ya murid yang belajar sama aku ketika dia pakai bank transfer top up-nya
itu uangnya kan nggak langsung masuk tuh ya. Dia panik tuh, wah ini mana duitnya belum masuk ini gitu ya. Sampai di refresh refresh berkali-kali belum masuk juga. Makanya pakainya GoPay atau OVO lah ya. Kecuali teman-teman mau pakai debit, nah itu juga boleh sebenarnya. Ya. Nah, ketika ini sudah dilakukan, campaign-nya sudah disetting, adsense-nya sudah disetting, ads-nya sudah disetting, teman-teman tinggal publish. Nah, jadi gambaran beriklan itu secara struktur seperti itu ya. Jadi teman-teman perlu persiapkan dulu tuh. Oke, siapin yang 10 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10, siapin semua. Habis itu teman-teman masuk ke Ads Manager, tinggal setting buat iklan baru. Ya, buat iklan baru. Nah, setting lagi tuh, campaign-nya seperti apa, adset-nya gimana, gitu ya. Terus ads-nya seperti apa. Habis itu publish. Jadi secara garis besar, ya Meta Ads itu seperti itu. Nah, jadi teman-teman jadi kegambar ya sekarang tuh, oh Meta Ads ini seperti ini ternyata gitu. Jadi ketika teman-teman sudah paham garis besarnya, gambaran besarnya seperti ini, nanti teman-teman ketika beriklan jadi lebih enak. Karena aku dulu yang bikin aku belajar tuh sampai berbulan-bulan karena nggak diajarin sedetail ini. Jadi tiba-tiba langsung setting-setting aja. Nggak paham apa yang masuk ke sini, masuk ke sini. Itu bikin bingung ya. Kalau sekarang aku udah detail kan. Teman-teman dari awal tuh belajar fondasi, mindset. Ya, sekarang masuk lagi persiapannya seperti ini. Ini aja yang perlu dipersiapkan. Habis itu teman-teman masuk lagi ke struktur campaign beriklannya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal publish deh. Ya, ketika udah dipublish, udah nanti akan bisa tampilan seperti ini. Ada iklannya aktif ya warna biru dan ada iklan yang off warna abu-abu nanti dia tuh. Seperti itu ya. Oke, biar teman-teman lebih ke gambar gimana cara prakteknya, kita langsung praktek ya. Nah, kita langsung praktek aja. Oke ya. Mungkin yang baru pertama kali beriklan ya, mau mulai ya, teman-teman nggak usah khawatir dulu. Jadi ini yang aku kasih itu gambaran besarnya ya. Jadi teman-teman mau ikut e-course ke siapapun habis ini, mau belajar sama siapapun, teman-teman nggak nol-nol banget ya. Karena itu tujuan aku ngadain webinar itu. Karena memang nggak, kita memang nggak segampang itu bisa langsung paham ya teman-teman. Oke, kita praktek ya. Ada tampil ini kok, teman-teman. Tampil. Udah kelihatan belum? Ada ya? Oke, kita praktek dari pertama kali kita mana tadi? Kok ke sini sih? Sorry. Malah ke web e-course ini. Ini ketutup. Sorry, sorry. Nah, teman-teman yang pertama kali dilakukan itu klik meta. Ini kelihatan nggak? Ininya saya lagi ngetik gitu. Ini. Soalnya saya pindah tab. Tetap kelihatan ininya. Ini Meta Business Suite saya cari ada, teman-teman. Kelihatan, oke ya, aman ya. Nah, teman-teman, ketika nanti beriklan, itu ketik Meta Business Suite. Ya, ini pertama kali nih. Nah, setelah itu bukan yang di atas, pilihnya yang ke bawah, yang ada ini. Formerly Facebook for Business. Ya, klik ini. Nah, nanti teman-teman tinggal masuknya seperti ini. Ya, nah, ketika sudah masuk, tinggal Ads Manager ya. Ini gambar panah ini. Terus klik Campaign. Nah, nanti teman-teman akan masuk ke sini. Nah, ini cara bikin campaign seperti ini ya. Nanti kita pinggir create. Kita misalnya mau jualan apa nih? Coba kasih
Jualan dong. Nanti saya langsung praktekin. Saya langsung tahu ini pakai apa, strateginya pakai apa. Coba, kita mau jualan apa misalnya? Perkakas. Perkakas. Oke. Berarti kalau perkakas itu kan jualannya perkakas rumah tangga ya, Kak ya? Berarti kan itu, oke. Perkakas kan itu langsung jualannya. Nah, targetnya pasti jualan langsung tuh. Nah, pakainya sales aja ya, karena jualan. Ini mau ke WA atau kemana, Kak? Kenapa dia nanya-nanya dulu atau pakai landing page ini? Kak Sona? Landing page. Oh, kalau landing page pakainya udah pasti sales ya. Nah, landing page ya. Tapi kita praktekin sekarang itu CTWA ya. Kita ya praktekin CTWA. Nah, nanti kalau landing page itu bedanya kan tinggal dia masukin link doang ya. Nah, ini yang pertama, teman-teman bikin campaign ya. Campaignnya karena kita pakai WA, tulisnya WA, habis itu nama produknya misalnya perkakas rumah tangga misalnya. Nah, ini setelah itu tanggalnya dibikin ya. Nah, karena sekarang misalnya tanggal 5 Maret, jangan pernah setting iklan di hari ini juga, tapi setting di besoknya ya. Nah, nah, ini budgetnya di sini pilihnya ya. Kalau per hari, teman-teman setting aja di 75.000 aja dulu untuk di awal ya. Nah, setelah ini, udah, ini udah. Nah, masuk ke level kedua, ad set. Ya. Nah, kalau teman-teman misalnya targetinnya di daerah mana, Kak? Kita langsung praktek nih. Targetinnya orang di lokasinya di mana? Pulau Jawa dan Bali. Oke. Jawa dan Bali ya. Jawa dan Bali. Nah, usia dari berapa sampai berapa? Ini kita langsung praktek ke teman-teman ya, real case ini. Nanti ini bisa 25 sampai 45. 25 sampai Jawa dan Bali 25 sampai 45 tahun ya. Nah, misalnya kita pakainya karena teman-teman ini semua yang ini, kita pakainya ini ya, WA ya. Kalau ke WA pilihnya ini, messaging destination. Nah, ini ya. Nanti teman-teman tinggal pilih manual destination, pilih WA-nya ini. Yang messengernya dimatiin aja. Kita fokusnya ke WA kan. Nomornya nanti kalau udah connect atau nanti ada beberapa nomor tinggal dipilih aja. Nah, ini nggak usah, ini nanti aja. Nah, ini ingat settingnya per besok. Per besok jam berapa gitu ya, jam 5 pagi aja. Jadi gitu ya, jangan pernah bikin iklan di hari itu juga, tapi bikin di besoknya. Nah, tadi tuh ya, eh, mana dia? Bentar ya. Karena Kak ini tuh pengen usianya, lokasinya di Bali ya. Misalnya Bali ini. Nah, pilih aja yang state-nya, provinsi ya, biar lebih luas. Misalnya Central Java, state-nya aja ya. Kalau misalnya pakai Indonesia tuh pasti tulisannya provinsi. Misalnya Jakarta, pilih ininya doang, yang besar-besarnya doang ya, Jawa Barat. State-nya ya ingat sekali lagi. Ah, ini kan udah nih Bali, ya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ya Jakarta, terus juga Banten ya. State ya pilih ya. Kalau ah, mau dapetin semua wilayah ini. Ya udah dapet tuh ya, Denpasar, Surabaya. Ini udah dapat. Ini Jawa dan Bali ini. Nah, ini karena jualannya kan produk fisik ya, jadi dia pengirimannya menjangkau ini aja tuh Kak. Kak itu tadi Kak Sona ya. Nah, ini kan usia ya teman-teman, ingat tadi usianya dari berapa sampai berapa tuh? Dari mana dia? 25 sampai 45 ya. Nah, ini
Ini dimatikan ya teman-teman ya. Include ini usia yang di luar ini dimatikan aja. Karena kita kan 25 sampai 45. Nah, ini nggak apa-apa. Ini nggak usah lagi disetting, aman. Placement advantage aja ya, serain ke Meta. Nah, ini dia teman-teman. Yang terakhir, ads ya. Ads-nya konten satu misalnya. Nah, misalnya perkakas apa gitu ya, RT. Nah, nanti teman-teman dipilih aja. Facebooknya pastikan, fanpage-nya dipastikan sudah nyambung ya. WA-nya. Nah, ini create ad ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal setup kreatif. Nah, ini di sini mau pakai video misalnya. Oke, kalau pakai video, nah tinggal nanti upload aja teman-teman. Nah, misalnya upload ini. Contoh aja ya, aku kasih contoh. Misalnya ini. Nah, ini kita kasih contoh aja ya, karena kita kan mau praktek aja ya. Nanti video ini bisa diulang-ulang lagi ya. Karena ini eh, cara beriklan yang baik dan benar itu seperti ini, teman-teman. Nah, ketika udah dipublish, teman-teman nanti tinggal next aja ya. Ini di next juga, ini pilihnya original aja ya. Kita serahin ke Meta biar videonya nggak kepotong. Nah, ini headline-nya. Copywriting-nya di sini nih, teman-teman. Misalnya teman-teman buat aja, misalnya copywriting apa gitu ya. Nah, misalnya ini ya. Misalnya ini copywriting namanya, yang panjang itu. Nah, kalau headline itu, pilihnya yang seperti ini. Misalnya daftar sekarang ya. Ah, ah, mau belanja, seperti itulah. Jadi kayak call to action seperti itu. Ya, itu next kan aja teman-teman. Ini kan, ini yang teman-teman mau kan, disuapin kayak gini. Nah, tuh, udah jadi ya teman-teman. Udah jadi kan? Nanti ini greetingnya di setting dulu. Nanti edit aja ini teman-teman. Nanti disesuaikan tulisannya ya, ini juga disesuaikan ya. Ketika nanti sudah jadi, nanti teman-teman jadinya seperti ini ya. Ah, greetingnya nih. Ini greeting tuh ya, halo Kak, kami tertarik dengan villa premium gitu. Nah, jadi itu. Itu namanya greeting. Bisa disetting ya di bagian greeting. Nanti divariasikan aja sesuai produk teman-teman masing-masing ya. Ini aku taruh laptopnya di atas kasur panas. Maaf ya. Oke. Nah, nanti ini udah jadi semua teman-teman. Iklan ya, tinggal nanti teman-teman duplikat misalnya mau bikin berapa berapa ini. Udah duplikat aja. Quick duplikat ya. Misalnya mau bikin 3 iklan, udah di setting-setting aja semua. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah teman-teman sudah selesai, setting ini semua ini kan udah jadi ya. Nah, campaign-nya sudah jadi, ya. Ininya sudah jadi. Udah tinggal teman-teman publish, ya. Nah, kalau nanti teman-teman belum melakukan pembayaran, nanti teman-teman pembayaran dulu di sini nih, billing and payment ya. Tapi kalau sudah, tinggal publish. Nah, nanti kita habis ini praktekin gimana cara setting pembayarannya ya. Jadi gambarannya gini teman-teman. Udah. Nah ini udah schedule ya. Schedule ini udah terjadwal. Udah bikin campaign itu seperti itu teman-teman. Jadi gambarannya teman-teman jadi dapet nih gitu ya. Nah ini kalau billing and payment ya di sini ya aku kasih tahu dulu sebelum teman-teman nanti bingung. Nah ini ada payment ya. Tinggal pilih aja add payment method. Nah, kalau di Indonesia tuh di sana tuh tambahkan metode pembayaran. Dah, setelah itu tinggal dipilih. Ini ada banyak ya, ada banyak ya. Nah, pilihnya untuk yang baru mulai ini, pilihnya GoPay aja atau OVO. Ini lebih gampang.
Ini lebih gampang. Jadi teman-teman tinggal next ya. Ah, ini tinggal disesuaikan aja mau top up berapa kah? 300.000. Oke, next in aja ya. Loading ya. Nah, nanti open GoPay udah. Tinggal masukin aja nomornya teman-teman. Ketika sudah masuk nomor, nanti tinggal diaktifkan lewat aplikasi GoPay-nya. Jadi tinggal notifikasinya tinggal di okein aja. Ketika sudah oke, nanti udah otomatis si duitnya sudah masuk ke sini. Seperti itu ya. Seperti itu teman-teman. Udah, ketika sudah jadi balik lagi ke campaign, nanti tinggal teman-teman sudah iklannya sudah terschedule dan per besok pagi iklannya sudah pasti akan aktif dan bisa jalan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Gambaran strategi beriklan yang mau aku bahas di sore kali ini ya. Seperti itu. Jadi teman-teman, jangan pernah ngasal dalam pemilihan objektif dalam beriklan. Seperti itu ya. Jangan pernah asal pilih, tapi pahamin ini produk saya apa dan ini produk mau seperti apa. Iklannya mau diarahin kemana gitu ya. Jadi gitu. Nah, ketika teman-teman sudah praktek, nanti akan ada data-data seperti ini nih, gitu ya. Nah, ini data-data ini seperti apa nanti? Nanti akan kita pelajari itu di sore yang ketiga ya, teman-teman. Nah, di sore yang kedua ini kita bahasnya sampai sini dulu ya. Jadi, gambaran besarnya itu dari persiapan ya, terus juga praktek. Tadi udah detail banget aku jelasin ya. Tenang aja untuk teman-teman yang masih bingung ya wajar ya pertama kali namanya juga. Nanti teman-teman tinggal ini lagi aja ya. Tinggal ditonton ulang lagi aja video ini gitu. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Ya, seperti yang teman-teman ketahui ya, eh, hal yang harus kita persiapkan itu ada sekitar 10-an tadi ya. Tapi kalau untuk di awal landing page sama pixel itu nggak terlalu wajib ya. Dan setelah itu jangan lupa 3 struktur beriklan. Apa aja tadi 3 struktur beriklan? Ada yang ingat? Ya, ya teman-teman. Di ini lagi. Di recall lagi. Apa aja? Apa aja 3 struktur dalam beriklan? Itu mah 3 itu Kak. Itu mah 3 campaign, rahasia ad set, sukses. Campaign, adset, campaign, ad set, ads ya. dan ad. Oke. Oke. Oke, yang Kak Sona jawab itu 3 rahasia sukses beriklan. Nggak apa-apa. Oke, jadi gitu teman-teman yang bisa aku sampaikan di sore kali ini. Terima kasih yang udah nyimak dari awal sampai akhir ya. Dan buat teman-teman yang mau mungkin ada sedikit kebingungan, nanti boleh banget tanya-tanya di grup ya atau WA aku secara pribadi kalau misalnya nanyanya agak malu gitu kalau di grup ya. Nanti bertanyanya langsung eh, ke WA aku aja gitu ya. Atau nanti di antara teman-teman mungkin ada yang mau privat lebih lanjut bareng aku juga bisa ya, karena aku juga malam ini ada privat juga bareng dia itu developer properti ya, jadi dia mau privat, jadi belajarnya lebih intens ya. Aku bisa ngarahinnya satu persatu gitu ya. Oke teman-teman, nanti kalau yang mau nonton ulang boleh ya, kayak Kak Riza nih, seneng banget saya dia mau nonton ulang ya, diputar-putar ulang aja ya. Oke teman-teman, tadi sesuai janji ya, aku mau untuk coba coba apa namanya ulik dashboard dari salah satu yang ada di antara sini ya. Tadi Kak Sona, ya silakan coba Kak, boleh share screen aja sambil dijelasin juga nggak apa-apa. Kak Sona mau ini atau terserah mau Kak Sona mau Pak Eri biar kita jadiin pembelajaran buat teman-teman semua juga. Lagi pegang laptop nggak?
nggak pegang laptop nih lagi. HP. Oh, enggak. Oh, enggak bisa berarti, Pak. Kak Sona pakai laptop enggak? Oh, pakai. Itu yang hijau, Kak. Oh, berat. Share itu. Jadi share ya. Klik share. Tapi syaratnya kakak buka dulu di Google-nya. Di Google-nya buka dulu. Buka dulu apanya? Dashboard-nya. Nanti share. Ya, ketika share. Pilih aja nanti Google yang akan di-share-nya. Klik aja share yang warna hijau itu. Nanti aku izinin nih. Semuanya udah bisa kok. Nah, pilih yang Google. Nanti klik share warna biru di tengah-tengah. Ya, seperti itu. Coba kak, bisa kak? Yang mana bang? Yang warna hijau. Gimana yang liatin ya? Yang warna hijau di paling bawah. Ada share ya. Ada panah ke atas. Ini aku kirimin di grup lah ya. Coba ya. Kak, lihat di grup ya. Nah, itu. Klik ini ya kak ya. Terus klik share. Nah, nanti pilih. Misalnya Google yang ini. Tinggal klik aja share-nya. Share, ketika share, udah langsung tampil. Ya. Biar kita praktekin langsung ininya. Baca data dashboard-nya ya. Ini udah mulai gelap di sini. Coba tengok di grup kak. Kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa juga. Ya berarti nanti kita atau nanti aja di pertemuan ketiga aja kita bahas. Ya, karena ini udah mau berbuka juga. Nanti di next pertemuan, karena itu lebih fokus ke baca Laptop data ya. Nah, itu lebih cocok udah mungkin pakai ya. laptop. Uh, Pakai laptop oke, sih saya nih, Tux. oke. Berarti nanti Kak Sona di next pertemuan boleh. Emang Pak Eri bisa nggak share-nya? Share bisa nih, Tux. Bentar. Coba. Ada nggak bisa nggak? Bentar, bentar. Ini lagi jaringan internetnya. Itu ya teman-teman ya di Meta Ads ini semua. Nah, gimana Pak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa Pak. Kita di next pertemuan aja ya. Karena udah jam segini juga. Nanti kita bahas di bagian yang pas Ini tuh. jaringan ini ya, jaringannya nih, internetnya. Tux, Oke. Ya nggak apa-apa Pak. Nanti di error. next pertemuan aja ya. Di next pertemuan, di pertemuan ketiga itu memang fokusnya baca data ya. Dan juga winning ads. Kita akan bahas detail. Oke? Nanti kita akan praktekin. Ya itu dulu ya paling teman-teman semuanya. Terima kasih untuk yang hari ini sudah semangat belajarnya, yang udah baca yang data aku. Siap. Oke, nanti kita baca datanya ya.
Nanti yang Kak Sona iklannya dipraktekin aja dari sekarang landing page-nya ya. Nanti juga kalau ada yang mau ditanyakan terkait landing page-nya boleh kirimin aja ya ke aku juga biar aku ini baca strukturnya seperti apa. Gitu ya. Oke teman-teman semuanya terima kasih untuk kali ini yang udah ikutan dari awal sampai akhir ya. Mungkin dari aku mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan kepada teman-teman semua semoga apa yang dilakukan kali ini bisa jadi kebaikan, bisa jadi untuk ilmu teman-teman semuanya ya ke depannya gitu ya. Terima kasih dari aku dan kita sama-sama tutup ya dengan alhamdulillah alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sama-sama kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah.